channel Siraman Kalbu Sore untuk sore hari ini tanggal 5 Desember 2020. Firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita bersatu dan doa. Puji syukur kehadiran Tuhan yang senantiasa memilih kami menjadi anak-Nya, dan kami tetap masih bisa mencitrakan hidup yang terang. Biarlah kuat kuasa-Mu senantiasa berdaulat di kehidupan kami, agar kami terus bisa menegakkan kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang memelihara yang baik, menjauhkan segala yang jahat. Terdengarkan sabda-Mu kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kami lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan di sini kepada kita bahwasanya hari sudah jauh malam, yang memperlihatkan sudah gelap. Gelap biasanya menjadi indikasi perbuatan yang tidak baik. Karena itu, tinggalkanlah perbuatan jahat dan lakukanlah perbuatan yang baik. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jelas sekali penekanannya untuk berbuat baik. Jangan larut seiring dengan malam, dengan gemerlap kehidupan yang berbuat tidak baik, bermabuk-mabukan, dikatakan firman Tuhan di sini. Itu artinya bahwa kita harus merubah dunia ini dengan gaya hidup yang dimulai dari kehidupan kita, yang mencitrakan yang terang, yang mencitrakan hal-hal yang baik, yang mencitrakan kehidupan yang dikehendaki Allah, bukan justru mau mencitrakan kehidupan yang dikehendaki oleh dunia ini. Itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus lewat firman di sini bahwa kita semua adalah kegenapan hukum Taurat. Karena hukum Taurat merindukan agar kita hidup dengan cinta kasih terhadap Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, dan mengasihi sama manusia, termasuk mengasihi alam ciptaannya seperti bunga-bunga yang ada di sekitar saya dan juga di sekitar Bapak Ibu yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara praktis di tengah-tengah dunia kita ini. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya bangunlah dari tidur, sentakkanlah dari keterbelengguan dari yang jahat itu. Meski dengan bergegas dengan cepat, jangan justru larut dibawa oleh keinginan daging, terus tidur dan tidur, sehingga tertinggallah tugas tanggung jawab. Itu juga menggambarkan, mengindikasikan sesuatu yang jelek dalam kehidupan orang-orang yang selalu bermalas-malasan, yang cenderung tidur daripada berkarya untuk menata kehidupan di sekitar pepohonan tumbuh-tumbuhan, atau di sekitar perusahaan,
ataupun mungkin di sekitar pekerjaan yang ada di pemerintahan dan yang lain, berkreasi demi untuk kemuliaan bersama, kesejahteraan bersama, kehidupan yang indah di antara sesama. Dikatakan firman Tuhan, supaya menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang mengenakan perlengkapan senjata-senjata terang. Menjauhkan yang jahat dengan perlengkapan terang. Ada dua yang pro kontra, kehidupan gelap dengan kehidupan terang, memakai senjata gelap dengan memakai senjata yang terang. Saudaraku yang kekasih, baik yang di kota, baik yang di kampung, baik yang di desa, tidak ada yang menjamin orang bisa lepas dari kekuasaan jahat, kegelapan yang tidak dikehendaki oleh Bapa di sorga. Misalnya okultisme yang selalu mengkaitkan hidup terhadap roh-roh yang sudah mati, roh-roh dunia, atau roh-roh tumbuhan, roh-roh binatang yang seolah-olah berkuasa dalam kehidupan manusia. Tinggalkan itu dengan senjata terang. Mengimani firman Tuhan yang begitu berkuasa, mengimani dan sekaligus diikuti dengan kehidupan yang sungguh-sungguh baik, yang menjauhkan percabulan, hawa nafsu, pesta pora, dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Dan sekaligus dalam ayat yang terakhir dikatakan firman Tuhan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus menjadi alat terang di tengah-tengah kehidupan dalam bentuk apapun itu. Yesus adalah jawaban. Dan jangan merawat tubuh dalam rangka untuk memuaskan keinginan tubuhmu. Kalau kita Bapak Ibu merawat tubuh, biarlah itu dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan untuk memuaskan kedagingan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang mencerahkan hati pikiran kami, agar kami setiap saat hidup dalam terang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.